Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi buat kita semuanya. Kita merasakan kasih Tuhan, amin, sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Mari kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kami siap ya Bapak. Kami siap Tuhan. Kami siap Roh Kudus merasakan setiap kasih, merasakan lawatan-Mu Tuhan, merasakan jamahan-Mu di tempat ini Tuhan. Hadirlah Roh Kudus, penuhi setiap kami Bapa. Kami siap Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidup. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Kita angkat pujian ini dari awal. Kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, Mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidup. satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu
reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. Sekali lagi dengan lagu yang satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu bersekutu. Engkau yang dengan Tuhan setiap anak-anakmu Bapa. Bawa ku Kami rindu Tuhan, tinggal kami rindu Bapa merasakan Engkau Tuhan Yesus. hari Kami rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu Bapa. urapanmu mengubah, Harapan-Mu mengubah setiap kami Tuhan. urapanmu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, Urapanmu mengubah hidupku. ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Ini kerinduan setiap kami Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau naik ke surga Tuhan Yesus. Engkau naik ke surga Tuhan, dan Engkau memberikan Roh Kudus untuk jadi Tuhan Yesus. Menolong kami Bapa. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari setiap kita akan ujian kita mau berikan yang terbaik. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir. Kita mau undang Roh Kudus untuk penuhi setiap kami, setiap kita, setiap hati kita. Hadirlah ya Roh Kudus, penuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Sebab Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, Engkau gak akan tinggalin kami Bapa. Sekali-kali pun gak akan Engkau tinggalin kami Tuhan. Engkau berikan Roh Kudus Tuhan untuk jadi penolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau tahu Tuhan setiap apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang baik Bapa. Ini setiap ucapan syukur kami Tuhan. Ini setiap ucapan syukur kami Bapa. Kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Berkalilah Tuhan, berkalilah Tuhan, penuhi setiap kami Bapa. Penuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau undang Tuhan, Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan Yesus. Kayak mau buka hati kami Tuhan Yesus. Supaya Engkau Tuhan yang hadir Tuhan. Supaya Engkau bisa lawat Tuhan setiap kami Bapa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat Tuhan dengan penuh iman Tuhan. Kami sungguh mau mengundang Roh-Mu hadir Bapa. Kudus.
hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar Engkau yang bertahta Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan Yesus. Engkau yang layak Tuhan, terima setiap pujian penyembahan kami Bapa. Semuanya bagimu Tuhan, semua kemuliaan bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang gak pernah bisa kami balas Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang penuh dengan kasih. Kayak mau berikan yang terbaik Tuhan. Setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan Yesus, kayak mau naikkan hanya untuk Engkau Tuhan Yesus, Allah yang baik. Kami siap Tuhan. Kami siap memuji Engkau dengan penuh sukacita ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Setiap kita bersukacita, amin. Boleh saya setiap tangan-tangan yang bersukacita boleh kasih tepuk tangan. Boleh kasih salam buat diri karena kita katakan Tuhan Yesus kita baik, amin. Kita percaya kuasa maut sudah dikalahkan oleh Tuhan, amin. Dan kita jadi lebih dari pemenang, amin. Amin. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Boleh muka-mukanya bersukacita yuk. Kuasa maut dikalahkan, amin. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh ditaklukkan.
Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, satupun di antara kami Tuhan Yesus, gak ada yang luput dari kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu tercurah untuk setiap kami Tuhan. Yesus, Tuhan dan kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. sujud di depan altar-Mu Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidup dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Mari dengan penuh iman sama-sama kita katakan,
Tuhan, kami tinggikan Tuhan Yesus. Amin. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau kita kenal, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dahulu, berkorban bagiku. Maka jiwa kami Tuhan, jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Saya serahkan kepada Hamba. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dahulu, berkorban bagi maka jiwaku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Engkau adalah Tuhan dan Raja di hidup kami. Sungguh tidak ada Allah yang maha baik seperti Engkau. Engkau yang datang meninggalkan tahta-Mu. Engkau turun ke tempat yang paling hina supaya kami dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Terima kasih, biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi persembahan rupa yang harum di hadirat Tuhan. Berkati semua yang sudah melayani, dan sebentar kami akan belajar, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kami menjadi tanah yang baik, yang selalu siap menerima benih dari Tuhan. Jauhkan dari kami tanah yang berbatu-batu, jauhkan daripada kami tanah yang dipenuhi dengan semak duri. Bahkan kami juga tidak tanah yang ada di dalam jalanan, tetapi kami adalah tanah yang baik yang selalu siap menerima benih dari Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus tolong kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dipuji Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya percaya kita selalu menikmati kebaikan Tuhan, karena tanpa kebaikan Tuhan kita tidak akan ada hari ini. Dan kembali saya mengingatkan kembali bahwa untuk setia kepada Tuhan itu ada bukan hanya dari pihak Tuhan saja. Dari pihak Tuhan Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan ada janji yang sudah Dia berikan bagi gereja, bagi umatnya, yaitu Roh Kudus. Tetapi kembali saya selalu katakan, kebenaran memerdekakan. Soal Bapak Saudara mau dipimpin atau tidak itu kembali kepada pribadi masing-masing. Karena ada orang yang penuh dengan Roh Kudus tapi tidak mau dipimpin oleh Roh. Tapi kita bisa melihat ketika Yesus Dia selesai dibaptis, Dia dipenuhi dengan Roh Allah, datang dalam berbentuk burung merpati, dan Dia juga dipimpin oleh Roh Allah kepada gurun. Jadi artinya setiap orang percaya hidupnya dipimpin oleh Roh. Karena kalau tidak, sama saja. Kalau kita tetap hidup di dalam daging, hidup dipimpin artinya menikmati kedagingan, jadi kita juga yang akan binasa. Makanya saya kembali katakan bahwa untuk setia kepada Tuhan itu bukan hanya tanggung jawab, artinya bukan hanya pihak Tuhan, tapi kita juga mengambil bagian. Artinya orang percaya harus hidup taat dan setia. Ya, kita bisa lihat ketika para rasul, ketika Yesus naik ke sorga, berapa orang? 500 pasang mata menyaksikan Dia naik ke sorga. Dan tidak pernah ada manusia melihat seseorang, satu pribadi naik ke sorga. Tapi mereka bisa menyaksikannya. Mungkin pada waktu Elia dibawa oleh bentuk kuda api, dibawa Tuhan naik ke sorga, disaksikan oleh satu hambanya Elisa.
Itu pun sebenarnya dia sudah berulang kali disuruh Elia untuk enggak usah ikut. Tapi apa yang dikatakan, aku tidak akan pergi meninggalkan kau. Sampai apa yang dikatakan oleh Elia, ketika kau melihat tanda itu, berarti itu akan terjadi atasmu. Artinya dia mau menerima bagian roh dari kehidupan Elia. Dan itulah yang disaksikan juga oleh para rasul dan para murid. Dan kita bisa lihat bahwa di dalam peristiwa Pentakosta berapa orang yang setia? Hanya 10 hari loh. 500 pasang mata menyaksikan, dan di hari ke-50 itu berapa orang? Kira-kira 120 orang. Makanya untuk setia itu pasti diuji. Iman itu pasti diuji. Dan iman tanpa kesetiaan itu bukanlah sebuah kehidupan iman. Makanya saya tidak tahu, banyak proses, banyak tekanan yang kita hadapi, tapi saya percaya iman dimurnikan bukan untuk mati, tapi iman dimurnikan untuk dimuliakan. Saya percaya ketika kita diproses, kita juga akan tampil lebih dari pemenang, karena Tuhan sudah menjamin memberi kita kekuatan. Oke, kita lihat hari ini pembacaan dalam Lukas pasal 12 ayat 22 sampai ayat ke-34. Ini mungkin adalah pembacaan ayat yang panjang, tapi saya rindu nanti Bapak Saudara bisa baca di rumah ya, satu perikop ini, karena kita juga akan lihat perlahan-lahan. Jadi lebih baik supaya mempersingkat waktu, kita tak perlu baca berulang-ulang. Oleh sebab itu saya beri judul renungan hari ini Harta Ilahi jilid 2. Jilid 1 di hari Minggu lalu. Tapi ini Harta Ilahi jilid 2, artinya harta yang kekal. Minggu lalu harta ilahi, apa yang berharga dalam hidup ini menurut Bapak Saudara? Apa yang berharga dalam hidup ini? Duit. Ketika ada orang bertanya, apa yang berharga, apa yang mahal di hidup ini, ada orang berkata duit. Dan ketika dikatakan, ada juga yang berkata kesehatan. Ada juga yang berkata, apa gunanya duit, apa gunanya kesehatan kalau tidak punya anak? Dan ada juga orang berkata, apa gunanya? Kalau artinya tetap semua manusia akan punya sesuatu hal yang bagi dia itu berharga. Makanya apalagi kita, kalau mayoritas orang Batak, kalau nggak punya anak, rasanya nggak punya masa depan. Iya kan? Kita merasa masa depan kita itu ketika kita punya keturunan. Nah, jadi ada banyak hal yang menurut kita berharga dalam kehidupan ini. Makanya ketika saya tanya, menurut Bapak Saudara, apa yang paling berharga dalam hidup ini? Ya pasti kehidupan itu. Karena kalau nggak ada kehidupan, apa yang ada harganya di hidup ini? Nggak ada. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini berharga ketika masih hidup. Jadi yang berharga dalam hidup ini adalah kehidupan itu. Tidak ada yang lebih berharga daripada kehidupan. Makanya kalau Bapak Saudara berbicara soal pengharapan di dalam Kristus, berulang kali saya katakan, bukan ketika soal Bapak Ibu Saudara punya penyakit dan menjadi sembuh, bukan ketika Bapak Saudara miskin dan menjadi kaya, tapi soal pengharapan di dalam Kristus itu adalah satu hal yang mati menjadi hidup. Karena tidak ada harapan dalam kematian. Semua manusia pasti mati. Dan tidak ada harapan dalam kematian. Makanya saya katakan tadi, mungkin orang punya pendapat yang berharga, tetapi ada harapan di dalam kehidupan. Dan pengharapan kita di dalam Kristus itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, artinya kehidupan yang kekal. Oke, ada berapa poin yang mau saya sampaikan dalam satu perikop ini. Jadi apa yang berharga itu pasti kita perjuangkan. Artinya kita tidak akan lepaskan begitu saja, tetapi kita akan pegang teguh apa yang berharga bagi kita. Oleh sebab itu kita lihat apa harta ilahi yang mau saya sampaikan hari ini. Yang pertama, di dalam Lukas 12 ayat 22 dan 23. Saya baca terlebih dahulu ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
ayat 23. Sebab apa? Hidup itu lebih penting. Artinya lebih utama. Lebih berharga dari segala hal. Soal pakaian dan soal makanan tadi. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi sering sekali kita ini terlalu melekat fasilitas itu di hidup kita. Salah satu contoh begini. Kadang kita merasa, kenapa saudara percaya Yesus? Supaya masuk surga. Surga itu fasilitas atau Tuhan? Makanya kita ini sebenarnya dalam kehidupan iman kita juga matre. Matre, kita cinta apa yang Tuhan punya, tapi kita tidak pernah mencintai pribadinya. Apakah jadi artinya begini, sesudah kita diselamatkan, kita tetap jadi penjahat namanya itu. Kalau kita tertarik pada fasilitasnya, kita tertarik pada apa yang dia punya, tetapi kita tidak pernah tertuju kepada pribadinya. Saya percaya kalau saudara diperlakukan demikian, panasnya itu, sakitnya itu bukan hanya di ubun-ubun, sampai ke telapak kaki semua panas. Jadi bagian yang pertama, kehidupan adalah karunia Tuhan yang paling berharga dalam hidup ini. Saya ulangi, kehidupan adalah karunia Tuhan yang paling berharga dalam hidup ini. Jadi makanya sering sekali ada banyak hal yang kita lupa syukuri apa yang Tuhan beri karena keinginan kita menyelubungi, karena keinginan kita membutakan kita. Apa yang membuat alasan kita tidak bersyukur sebenarnya, Bapak Saudara? Karena saya menemukan nggak ada, kalaupun orang punya dolar, tapi kalau bicara soal saya katakan tadi, nggak usah dulu masalah ketika dia mati, artinya dia nggak hidup lagi. Ketika dia sakit pun nggak ada gunanya. Jadi dalam hidup ini adalah kehidupan itu adalah karunia Tuhan yang paling berharga. Jadi saya berharap untuk saudara jangan gagal melihat apa yang berharga di hidup ini. Jadi ada kadang kita berpikir begini, ketika soal kehidupan ada orang merasa lebih baik mati gitu. Kenapa? Karena menghindari sesuatu hal. Mungkin entah karena dia punya tekanan, mungkinkah karena dia mungkin punya masalah. Makanya ada banyak orang mengambil kesimpulan dalam hidupnya, dia gantung diri, mungkin dia bunuh diri. Karena apa? Karena bagi dia ada yang lebih berharga daripada kehidupan itu. Saya berharap kita semua dapat menghargai setiap kehidupan yang ada di hidup kita. Artinya karunia Tuhan ini. Kalau kita menghargai karunia Tuhan, saya percaya tidak akan sembarangan hidup. Karena tidak mungkin Bapak Saudara memperlakukan sesuatu yang berharga dengan hina. Tidak mungkin Bapak Saudara ada di sini meletakkan dompetnya sembarangan. Atau ada uang kalian mungkin 300.000 taruh dulu di tengah jalan sana, nanti aku tinggalkan, nanti kuliah ambil lagi. Enggak akan. Bapak Ibu Saudara akan pelihara dengan sedemikian mungkin supaya yang berharga itu selamat. Supaya yang berharga itu tidak hilang. Saya juga percaya kalau Bapak Saudara, kehidupan kita akan menjelaskan apakah bagi kita hidup itu berharga atau tidak. Karena berulang kali saya katakan, uang menjadi hamba yang baik, tapi menjadi tuan yang jahat. Tapi banyak orang memperbudak kehidupannya demi uang. Karena kita bisa, artinya begini, kita bisa salah kaprah, kita bisa menjadi salah ketika kita tidak mengerti. Kita tidak tahu apa yang utama, kita tidak tahu apa yang terpenting, apa yang lebih berharga. Dan saya percaya kalau kita mengerti bahwa kehidupan itu berharga, Bapak Saudara juga akan dapat mensyukuri segala karunia Tuhan di hidup ini. Dan segala karunia itu akan Bapak Saudara pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kehidupan adalah karunia Tuhan. Kehidupan itu bukan kau punya, kehidupan itu bukan punya siapa, tetapi kehidupan itu adalah karunia Tuhan. Karena tidak ada kehidupan yang datangnya
di luar Tuhan. Makanya manusia itu hidup karena Allah memberi manusia itu kehidupan. Jadi saya berharap maksud Tuhan, kehendak Tuhan, kerajaan Allah terjadi dalam setiap kehidupan kita, bukan kerajaan dunia atau kebinasaan. Yang kedua, di dalam ayat 24 sampai 28 saya baca. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Artinya manusia lebih berharga dari burung itu. Ayat 25. Siapakah di antara kamu yang dapat yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? 26. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? 27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo. Salomo itu adalah manusia yang sangat makmur, yang sangat kaya. Bukan kaya harta saja, kedudukan, kehormatan, bahkan hikmat. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 28. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Artinya setiap karya Allah itu sangat indah. Dan satu hal yang harus kita mengerti, dikatakan terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Bapak Saudara, bahwa sering sekali manusia, beberapa waktu lalu saya melihat ada seseorang ketika dia buat video bahwa ada alam Indonesia ini sangat indah. Apa yang dia katakan, betapa indahnya ciptaan Tuhan. Kalau saya tanya, menurut Bapak Saudara, karya terindah Tuhan dalam ciptaan itu apa? Bapak Ibu Saudara dan saya, kitalah keindahan yang paling indah dari segala karya yang Allah kerjakan. Allah kita itu maha karya, dan karya terindahnya itu adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi sering sekali ada keindahan-keindahan yang lebih bagi kita daripada diri kita sendiri. Jadi bagi yang kedua, harta yang Allah berikan bagi kita selagi kita ada di dunia ini pun, bahwa Allah bukan hanya pencipta, tetapi Dia juga adalah jaminan dan pemelihara yang sesungguhnya. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa adakah karena khawatirmu bisa nambah umurmu sedikit saja? Dan dikatakan bahwa bunga bakung di ladang, sekalipun dia tidak pernah menghias dirinya, artinya dia tidak menghias bentuknya, tetapi keindahannya, bahwa kemegahan Salomo pun itu lebih indah bunga bakung, kata dia. Jadi yang mau saya maksud di sini Bapak Saudara begini. Kalau tadi saya tanya apa karya terindah Tuhan dalam ciptaannya, kita sudah setuju berkata bahwa manusia. Berarti karya terindah Tuhan itu adalah manusia. Dan artinya keindahan manusia akan terlihat, akan terbukti, akan bernilai ketika pekerjaan Allah itu nyata dalam manusia itu. Sama seperti dikatakan tadi di ayat selanjutnya, kembali ke ayat mengenai Salomo tadi. Ayat 27. Dikatakan perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal. Artinya dia tidak buat ulos kayak merakit benang ya. Dia tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya. Kemegahan Salomo yang dimaksudkan di sini, Bapak Saudara, kita bisa lihat bahwa apapun yang dikerjakan oleh manusia tidak mungkin lebih indah daripada apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena apa
yang dikerjakan oleh Tuhan itulah keindahan yang sesungguhnya. Makanya kenapa kita disebut bejana Tuhan? Kenapa kita disebut baiknya Tuhan? Kita dikuduskan, kita dibentuk, dan pekerjaan Allah itu terus dan terus dan terus sampai dikatakan bahwa kekristenan keserupaan dengan Kristus sampai kita indah seperti keindahan Kristus. Karena memang sejak semula manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Jadi keindahan Allah itulah yang harus ada di dalam manusia. Makanya berulang kali saya katakan begini, ada banyak, artinya begini, tanpa Tuhan kadang manusia lebih rendah dari hewan. Bahkan tanpa Tuhan manusia sering sekali lebih jahat daripada iblis. Jadi intinya dari segala sesuatunya adalah manusia tidak mungkin dan tidak bisa indah tanpa Tuhan. Terserah Bapak Saudara mau pakai skincare dari Korea, dari Zimbabwe, atau dari Ethiopia, dari mana saja, untuk supaya membuat dirimu indah, tubuhmu indah. Tapi saya kembali mengingatkan, keindahan yang Tuhan kerjakan itu jauh lebih indah daripada keindahan yang dapat kita kerjakan. Makanya kadang begini, makanya Alkitab berkata bahwa orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Artinya maksud saya di sini Bapak Saudara bahwa ketika Tuhan dan kehendaknya, karya Tuhan terus terjadi di hidup kita, itulah keindahan hidup kita. Jadi saya berharap pekerjaan Tuhan akan terus nyata dan terjadi di hidup kita semua, dan disitulah keindahan hidup. Saya tidak tahu ya, saya ulangi katakan, silahkan rawat, silahkan percantik dirimu, tapi kembali saya ulangi, jangan sampai Tuhan tidak bekerja dalam hidup. Karena satu-satunya yang membuat kita pantas keindahan mempelai Kristus itu adalah firman dan roh Allah yang selalu bekerja di hidup kita. Bapak Saudara mungkin kalau ada waktu bacalah peristiwa di mana ketika di dalam beberapa waktu lalu juga saya sampaikan ketika ada undangan yang datang tidak mengenakan pakaian pesta, artinya keindahannya tidak pantas di sorga. Makanya apa yang memantaskan kita di hadirat Allah? Keindahan apa yang membuat kita layak di rumah Bapa? Ya keindahan Kristus. Saya percaya keindahan Kristus juga itu menjadi bagian kita orang percaya. Bagian ketiga ayat 29 sampai ayat 32. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang tadi malam saya singgung soal makan dan minum. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi persoalan makan dan minum ini adalah persoalan yang selalu dipersoalkan. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan. Kalau kita mengaku dia adalah pemelihara, sesungguhnya dia adalah jaminan hidup kita sebagai orang beriman. Karena begini, orang beriman artinya jaminan hidupnya adalah Allah yang dia imani, Tuhan yang dia percaya, Tuhan yang dia yakini. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Menurut Bapak Saudara, makanya beberapa waktu lalu saya ketemu dengan seorang pemuda yang pemalas. Makanya yang membuat, memang Alkitab pun berkata orang malas tidak pantas untuk makan. Dan saya percaya, saya ulangi katakan bahwa jangankan Tuhan, iblis pun jijik sama malas. Untuk apa saya doang? Iblis pun artinya begini, iblis akan memakai orang yang kreatif, yang aktif, yang rajin, karena iblis pun melihat bahwa Allah sangat berkenan. Makanya begini, soal apapun bukan soal yang paling berada kemauan. Kalau udah nggak ada kemauan gimana lagi? Artinya ketika saya berbicara kepada pemuda itu, mohon maaf saya bilang sama dia, kamu masih waras? Waras.
Yang terganggu pun jiwanya, kalau dia lapar, dia cari makan. Masa lu yang waras, lu lapar, tapi lu marah sama orang tua gitu. Kecuali memang baby yang belum bisa bekerja, yang belum bisa berbuat apa-apa. Saya percaya kayak Intan, kalau terus harus disediain makan sama Opung Arka, perang dunia terus itu bos. Masalah terus. Ya itu tadi, jadi persoalan. Nah, jadi jangan salah paham di sini. Artinya jangan kamu mempersoalkan nanti segala sesuatu Tuhan sudah sediakan, tinggal engkau nikmati, engkau ambil, engkau nikmati. Masa yang tinggal metik dan tinggal menikmati aja pun kita selalu ingin dilayani. Sementara kapan kita lagi untuk melayani kalau hidup kita ini selalu untuk dilayani? Dan gak mungkin keindahan itu terjadi di hidup kita. Hidup kita akan indah ketika hidup kita ini berguna. Orang lain terberkati. Ayat 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Artinya setiap manusia cari makan, harus demikianlah orang percaya. Gak mungkin lebih pemalas lagi orang percaya daripada dunia. Karena semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Artinya begini Bapak Saudara, bahwa dunia itu menjadi tujuannya. Ini yang menjadi masalahnya. Ketika dunia dan fasilitasnya, ketika fasilitas menjadi tujuan, di situ yang sering sekali kita menjadi salah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Nah, saya percaya yang paling tahu kebutuhan anaknya adalah orang tuanya. Halo. Tidak mungkin aku yang lebih tahu kebutuhan si Ray. Nggak mungkin aku yang lebih tahu kebutuhan Keba. Tapi orang tuanya lah pasti lebih tahu kebutuhan anak. Oleh sebab itu dikatakan Bapamu tahu. Makanya makanya dikatakan tadi bicara soal khawatir, bicara soal tidak percaya. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengakui Tuhan itu Maha Tahu. Sehingga kita merasa Tuhan selalu perlu kita ajari supaya Dia tahu. Dalam kehidupan percaya kita, apa yang Bapak Saudara doakan? Pasti supaya Tuhan melakukan apa yang kau mau. Pernah nggak berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Jangan hanya berdoa, Tuhan, supaya semua doa kita supaya Tuhan yang menjadi hamba, supaya Tuhan yang melakukan apa yang kita mau. Pernah nggak Bapak Saudara berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Berarti kita masih kurang ajar. Yang merasa Tuhan tidak tahu dan perlu dikasih tahu. Kadang hanya alasan saja, kan doa dibilang meminta, memohon. Arti meminta dan memohon itu artinya begini, karena engkau berpengharapan dan Dialah tujuan kita, bukan supaya fasilitasnya. Mungkin pasangan bisa kau gombali, istrimu bisa kau gombali, suamimu bisa kau gombali dengan gombal. Tapi Tuhan gak bisa. Tuhan gak bisa diperdaya. Jadi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya. Ayat selanjutnya, ayat 31. Tetapi carilah. Ya, makanya aku bilang tadi, orang percaya apa yang dia cari. Jangan seperti ada lagu, apa yang orang cari? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Itu berarti kita sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang
mencari kerajaan Allah. Lagu karaoke, kaidara membas dunia dah. Apa yang dicari dunia ini? Kaidara membas, apa yang dicari dalam dunia ini? Dunia ini tempat susah, tempat menderita. Jadi tanpa Yesus tidak ada gunanya kehidupan. Tapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Maka di beberapa kali saya katakan, orang yang hidup takut akan Tuhan bukan hanya dia yang akan punya masa depan, bahkan anak cucunya pun memiliki masa depan. Banyak orang disusahkan oleh keturunannya, padahal dia punya uang, dia punya kedudukan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, anak-anaknya pun hidup takut akan Tuhan, itu akan selalu akan menjadi kepala. Bahkan sampai duduk bersama, artinya memerintah bersama dengan Kristus. Ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi kembali saya katakan bahwa hal yang paling berharga di hidup ini apa? Kehidupan. Dan apa yang paling tinggi dalam yang berharga itu? Pasti kekekalan. Artinya kehidupan yang kekal. Jadi dunia dan kekayaan serta kemegahannya, artinya dunia dan kemegahan dunia ini bukan tujuan hidup orang percaya. Jadi kalau Bapak Saudara bahwa apa yang dunia punya, segala sesuatu yang ada di dunia punya, kemegahan yang masih menjadi tujuanmu, berarti engkau belum mengenal Allah dengan benar. Tapi siapapun, Bapak Saudara dan saya, kalau kita mengenal Allah, dunia, kekayaannya, kemegahannya bukan tujuan hidup kita. Karena itu akan selalu dan sering dipersoalkan oleh dunia. Jadi mari Tuhanlah yang menjadi tujuan kita. Yang terakhir, ayat 33 dan 34. Jualah segala milik. Ini persoalan yang paling soal. Sama seperti ketika seorang muda yang berhasil, dia kaya, dia berhasil dalam karirnya, dia berhasil dalam kehidupannya, dia datang kepada Yesus. Ini luar biasa memang. Biasanya Yesus yang mendatangi seseorang, ini dia yang datang. Saya nggak tahu motivasinya karena Alkitab nggak tuliskan. Dia datang kepada Yesus dan apa yang dia katakan? Guru, apa yang saya harus perbuat supaya masuk dalam kerajaan Allah? Keren memang ini. Apa yang Yesus katakan? Apa yang dikatakan oleh kitab suci? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan apa yang dikatakan? Oh, mantap. Wow, kalau itu saya tidak ada masalah. Berarti udah oke. Semua saya sudah lakukan itu. Dan dia merasa berarti saya sudah pasti masuk surga. Karena saya sudah ada di dalam kerajaan Allah. Karena apa yang dikatakan. Tapi akhirnya apa yang dikatakan? Makanya muncullah belas kasihan di hati Yesus. Apa yang dikatakan? Pergi, jual segala hartamu, bagikan bagi orang yang miskin, yang membutuhkan, baru ikutlah. Artinya orang yang ada di dalam kerajaan Allah, orang yang hidup di dalam kerajaan Allah adalah orang yang mengikut Yesus. Yesus tahu bahwa hatinya melekat dengan dunia ini. Hatinya melekat dengan kekayaan itu. Dan apa yang dikatakan? Akhirnya orang muda itu apa yang dikatakan? Maka sedihlah hatinya, galau banget. Dan apa yang terjadi? Dia tinggalkan Yesus. Kalau jujur, kita pun sama dengan pemuda itu. Apa yang melekat di hati kita? Makanya apa yang dikatakan Yesus, memang sukar orang kaya masuk surga. Kenapa? Apa yang dikatakan? Lebih gampang seekor unta masuk
masalahnya gereja, orang kaya saja sudah mengerti hal itu. Tapi orang percaya yang dikejar selalu kekayaan. Padahal orang yang punya uang, dia tahu bahwa uang itu bukan tujuan. Tapi gereja, uang menjadi tujuannya karena nggak punya uang. Betul? Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Jadi kadang dalam hal memberi ini, dalam hal memberkati ini, kadang saya melihat orang yang sudah ada di dalam Kristus kadang lebih berbuat orang yang belum ada dalam Kristus. Sekalipun motivasi mereka ketika mereka melakukan itu, mereka setidaknya dosa mereka akan diampuni. Saudara, kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan. Masa enggak ada ucapan syukur kita kepada Tuhan? Enggak ada rasa syukur kita kepada Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Semua yang Bapak Saudara cari di dunia ini akan Bapak Saudara tinggalkan saat ada waktunya. Gelarmu S2, S3, S4, S5, S2, semua akan mendapat gelar almarhum. Semua kita ini calon mayat. Kalau Bapak Saudara nggak mau nggak mau harus mau. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, yang tidak dirusakkan dengan, artinya kekal, artinya tidak berkesudahan. 3-4. Yang terakhir, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa yang berharga bagimu, itulah hatimu. Dan mungkin Bapak Saudara berkata Tuhan itu berharga kalau yang di hatimu adalah heaven. Tidak mungkin kau berkata kerajaan Allah itu berharga kalau di hatimu duniawi. Jadi di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Saya undang musik. Sebentar kita menghadap perjamuan Tuhan. Bapak Saudara, keselamatan itu gratis. Keselamatan itu tidak ada harta, tidak ada kekayaan yang bisa membuat seseorang punya kehidupan. Saya ulangi, kekayaan tidak bisa memberi kehidupan. Tetapi kenapa dikatakan kehidupan itulah yang paling berharga? Itulah yang paling berharga karena kehidupan itu tidak bisa dibeli. Engkau mungkin bisa punya harta, punya aset, punya segala-galanya, tapi engkau tidak berhak dan engkau tidak bisa membeli kehidupan. Kehidupan itu engkau tidak bisa jamin. Tidak bisa. Makanya yang ada asuransi kematian, bukan asuransi kehidupan. Ulangi, yang ada asuransi kematian, karena manusia itu pasti mati. Keselamatan itu gratis bukan karena murah. Saya ulangi, bukan karena murah, karena memang gak bisa dibeli. Kehidupan itu gak bisa dibeli. Tapi satu hal, mahkotamu itu adalah apa yang kau kerjakan di hidup. Tidak mungkin orang yang di dalam Kristus tidak berbuat kebenaran, tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang berada di dalam Kristus tidak mengasihi, tidak mungkin. Karena orang yang ada di dalam Kristus pasti kasih itu berlimpah-limpah dalam hidupnya. Kalau masih kepahitan, kebencian, iri hati, dengki, itu yang selalu memenuhi hidupmu, itulah yang akan membinasakan. Tidak mungkin orang yang di dalam Kristus tidak hidup di dalam kasih. Saya percaya orang yang di dalam Kristus berlimpah-limpah dalam kasih. Sebab itu keselamatan yang sudah kita terima, saya percaya di dalam Kristus kita juga memperoleh mahkota. Berlomba-lombalah
giatlah dalam hidup ini, supaya ada hartamu yang tidak akan dimakan dengan. Artinya semua kita memiliki mahkota kehidupan dan mahkota kemuliaan. Sebentar kita menghadap perjamuan Tuhan, dan di dalam perjamuan Tuhan ini, di dalam keselamatan yang sudah Tuhan beri, kita bukan hanya diselamatkan, tetapi kita juga hidup benar di dalam kebenaran Tuhan. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Kau sudah memberikan kami kehidupan, bahkan Kau sudah menjamin kehidupan itu, bahwa dunia hanya bisa memberikan asuransi kematian, tetapi Kristus Yesus, Kau sudah memberikan kami jaminan kehidupan, bahwa kami memiliki hidup yang kekal di dalam penebusan Tuhan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Kami percaya, kami imani bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus yang akan dibagikan, dan kami menikmati perjamuan Tuhan. Dan oleh tubuhmu, oleh bilur-bilurmu, segala sakit kami disembuhkan, dan oleh kuasa darahmu kami diselamatkan, segala dosa kami dihapuskan, dan oleh kuasa darahmu dan kuasa kebangkitanmu memampukan kami hidup benar dalam kebenaran Tuhan. Dan sebentar akan dibagi-bagikan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku Sebelum kita nikmati perjamuan Tuhan, silakan kita semua bangkit berdiri. Dan sebelum kita nikmati bersama, saya akan baca firman Allah. Bapak saudara, sama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan kita, dan saya akan baca firman dan kita akan nikmati bersama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kami terima tubuhmu, kami nikmati bersama di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita nikmati. Haleluya.
Terima kasih. Sama-sama kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Dan sebelum kita minum bersama, saya akan baca firman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Biarlah kami dapat mengucap syukur karena Engkau sudah mencurahkan darahmu bagi keselamatan kami. Kami terima dan kami nikmati di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita nikmati. Haleluya Tuhan. Haleluya. Biarlah oleh darah kami dapat mensyukuri kehidupan yang kami miliki, bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kehidupan. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu kami dapat mengucap syukur, dan seluruh hidup kami adalah ungkapan syukur dan rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalirkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan untuk setiap kami Bapa. Engkau rela mati Tuhan Yesus. Engkau rela Tuhan Yesus disalibkan Tuhan. Darah-Mu tercurah Tuhan Yesus untuk menembus dosa setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas besar anugerah-Mu, besar kasih-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, punya Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan cinta untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih atas firman yang udah kami terima Tuhan, supaya setiap firman-Mu yang kami terima, yang kami dengar Tuhan Yesus, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Kami berdoa untuk Gembala Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan Yesus, Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, dalam pelayanannya Tuhan Yesus, biar semakin hari Tuhan, semakin banyak orang yang diberkati Tuhan Yesus, semakin heran Tuhan Yesus dia di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dimanapun dia melayani Tuhan, apapun yang dia lakukan Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, berkat Tuhan tercurah buat dia Tuhan Yesus. Bahkan kayak berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, dalam pekerjaannya, kehidupannya Tuhan, kesehatannya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menjagai, memberkati mereka Tuhan Yesus. Setiap kerinduan mereka Tuhan Yesus, Engkau yang akan penuhi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih buat semuanya Allah yang baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, mari kita mendengarkan pengumuman sepekan. Ibadah sekolah minggu hari ini ada di gereja jam 4 sore. Mari kita sama-sama bawa anak kita, cucu kita, sama-sama beribadah mengenal Tuhan lebih lagi. Lalu doa pencurahan Roh Kudus masih ada dari kemarin 30 Mei sampai nanti 7 Juni jam 8 di gereja.
buat kita yang misalnya sudah pulang kerja atau belum ada kegiatan, kita boleh sama-sama hadir di ibadah pencurahan Roh Kudus. Kita mari sama-sama rasakan Roh Kudus tercurah untuk setiap kita. Jam 8 malam di gereja. Di hari Sabtu terakhir di tanggal 7, kita mari sama-sama bawa keluarga kita, udah sama-sama kita berdoa. Nanti Pak Pendeta akan mendoakan setiap dari keluarga kita juga. Ibadah untuk minggu depan 8 Juni jam 10:30 seperti biasa, 15 menit sebelum ibadah kita sama-sama berdoa. WL-nya Kak Ratna, singernya Kak Oci. Ya, nggak apa-apa. Multimedianya Bang Gio, asyarnya Bang Kiara. Lalu puji Tuhan, laporan kas pembangunan dari target yang kita pengen dapat 15 juta sudah terkumpul, ada kelebihan 224, tetapi kita masih akan membangun gereja kita. Nanti tanah di sana nanti dijelasin sama Pak Pendeta. Jadi sebenarnya ini nanti masih ada lagi, kita bakal update lagi. Jadi mari kita sama-sama menabur. Lalu yang ulang tahun di bulan Mei. Ada Pak Salmon, nih yang ternyata Pak Salmon ulang tahun. Nantulang Roy, Rahel, Opung Kiara Doli, Opung Arka, Intan, dan Nantulang Vita. Selamat ulang tahun, Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Selamat ulang tahun untuk diriku. Tadi sempat disampaikan bahwa memang kita akan terus melakukan pembangunan, dan di samping itu memang kemarin saya sudah coba ngobrol sama yang berhak, dan mungkin supaya bisa parkir mobil setidaknya kita mungkin nanti entah bikin batako atau apa supaya bisa mobil parkir, karena memang dalam menjadi pergumulan kita supaya ada tempat parkir kan. Dan doakan juga yang samping supaya Tuhan buka jalan. ya, Tuhan pasti tolong kita, Tuhan dipermuliakan, dan banyak kita juga menjadi berkat di lingkungan. Jangan sampai kita menjadi orang percaya dan artinya tidak menjadi berkat, itu sebuah kegagalan. Tapi kita diberkati untuk menjadi berkat, dan Tuhan yang menolong kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita sebentar, kita subati berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami, Tuhan Engkau sudah berkati, dan kami percaya berkat-Mu sempurna dan selalu menyertai setiap kami. Berkati setiap rekan-rekan yang sudah melayani, Tuhan terus pakai mereka dan berkati setiap kehidupan mereka. Bahkan juga kami berdoa bagi setiap rekan-rekan kami yang berulang tahun. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi mereka. Kami juga turut bersuka cita buat anugerah Tuhan. Dan kami percaya di dalam hari-hari ke depannya semakin berlimpah-limpah mereka di dalam anugerah Tuhan. Di dalam mereka semakin hidup takut dan setia, tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan juga yang selalu memberkati setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir hari ini, dimanapun mereka berada.
Tuhan memberkati. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Jika mereka melemah, Tuhan kuatkan. Ketika mereka memiliki persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Dan terlebih Roh Kudus bekerja, biarlah di dalam hidup mereka ada haus akan Tuhan, sehingga di dalam waktu depan kami dapat berbakti, beribadah bersama. Berkati juga setiap kami yang hadir hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap yang hadir, Engkau sangat mengenal, Engkau mengerti setiap kehidupan mereka. Tuhan, Engkau kuatkan, teguhkan mereka dalam apapun yang mereka jalani, segala perjuangan, segala hal yang mereka perjuangkan. Tuhan, Engkau bela. Dan biarlah Engkau memberkati kesehatan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, dan Tuhan tuntun dan berhasil. Dan biarlah hidup mereka dilimpahi dengan anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Dan terlebih ada damai sejahtera Allah yang selalu menguatkan, menghiburkan setiap keluarga yang ada. Makasih, bahkan ketika kami pulang ke tempat kami masing-masing juga, Tuhan yang beserta tiba di rumah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Berkati kami dan jadikan kami menjadi berkat dalam kehidupan ini Tuhan. Berkati juga terus pekerjaan-Mu di tempat ini. Jadikan kami menjadi berkat di lingkungan ini. Berkati perumahan Metro Cibunar Parung Panjang, bahkan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Bahkan korban, persembahan apapun yang kami bawa kepada Tuhan, bila menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri semuanya, mari kiranya terimalah berkat, rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita, dan cinta kasih sayang Allah yang sempurna yang telah kita terima di dalam Yesus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus terus tinggal menyertai kita saat siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita tetap menjadi umat yang setia, umat yang tetap beriman kepada Tuhan, dan nikmati, terimalah segala anugerah Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Saudara. Tuhan Yesus berkati.